Y sama dengan min 2X plus 1 itu titik A, B-nya. Langkah pertama didapetin berapa, berapa A, B-nya. (0,1) Bu. 0,1 ya, pokoknya A-nya dinolin gitu ya. A-nya dinolin. Nanti tinggal substitusi ke X-nya, dapat Y-nya 1. Benar. Kemudian langkah kedua, M-nya berapa M-nya? Berapa Min M-nya? 2, Bu. Min 2, betul. Kalau M-nya min 2, berarti sin 2 alfanya berapa? Min 4/5 Bu. Min 4/5. Kemudian cos-nya? Min 3/5. Min 3/5. Berarti dua-duanya min ya. Oke. Kemudian dapat persamaan. Ini saya coret-coretan di sini ya. Berarti tadi kan titiknya adalah ini yang A. Titiknya adalah 5,-3. Ya. Kemudian langkah pertama tadi kita dapetin A, B, persamaan cermin. Cerminnya adalah pakai ini aja. Cermin itu adalah Y sama dengan min 2X plus 1. Oke. Nah, kemudian A, B-nya A, B sama dengan 0,1 ya. Ya, kemudian langkah keduanya tannya ya. Tan alfa, alfanya di mana? Di sini nggak ada ya. A kecil aja lah. Sama dengan min 2. Berarti koma aja. Sin 2A itu sama dengan min Yudi Dahlan itu siapa ya? Sebentar, ini jangan-jangan Moira tadi ya? Ganti ini dia. Halo Moira. Halo Bu, maaf tadi. Udah bisa? Oke, Moira udah ada. Kita lanjutin, ini tadi berapa? Min 4/5 ya? Kebalik nggak saya? Min Benar, 3 Bu. benar. Oke, kemudian cos 2A-nya 2A itu sama dengan min 3/5 ya. Oke. Kemudian langkah ketiga itu memasukkan ke matriks ya. Kalau matriks harus pakai ini nih. Nggak bisa diketik. Susah. Matriksnya berarti di sini adalah kok merah, ya udahlah. X aksen, Y aksen sama dengan di sini rumusnya adalah apa dulu? Cos dulu ya. Cos 2A di sini sin 2A, kemudian di sini sin lagi ya, sin 2A, kemudian di sini min ya, min cos ya, ya min cos 2A. Kemudian di sini adalah X min A ya, benar ya? X min A, di sini Y min B, kemudian di sini adalah plus ya, plus A B. Ya, ini rumusnya. Berarti di sini X aksen, Y aksen,
sama dengan, nah ini angkanya 1/5-nya saya faktorin keluar ya. Oh, min aja ya. Minnya ya, yang saya faktorin. Biar angkanya nggak usah terlalu belibet. Berarti di sini berapa? Ini kan cos, berarti 3 ya. 3, di sini 4. Di sini 4. Di sini min 3 ya. Min 3. Kalau saya keliru diralat ya. Di sini berarti 5. Min 0 ya. Min 0. Kemudian di sini min 3. Min 1. Kemudian di sini ditambah 0,1. Nah, berarti kita dapat X aksen, Y aksen. Y aksen sama dengan min 1/5. Limanya jelek banget. Ya udahlah. Ini dikali ya, baris kali kolom ya. Baskom. Baskom. Nah, berarti baskomnya itu berapa? 3 kali 5, 15. Kemudian ini dikali min 4 ya, berarti min 16. Min 16. Sama? Masih sama? Ini 20. Kemudian ini jadi plus ya, plus 12. 12 ditambah 0,1. Ya, jadinya sama dengan berapa tuh? Ini jadi min, jadi 1/5 ya? Benar nggak? Benar nggak? Jadi 1/5. Kemudian yang ini jadi 32. 32 dikurangi 5 berapa? 27. Benar. Berapa? 2027, Bu. Ya, min ya. Per 5. Udah dapat ya berarti ya? Ya. Jadi bayangan titik A 5, min 3 adalah A aksen 1/5, min 27/5. Nah, seperti itu. Apakah sama jawabannya? Ya, oke. Sekarang yang nomor B. Nomor B. B itu apa soalnya? Dilanjutin ya. 2 kali ya. Tentukan bayangan 4, min 1, 3Y min X sama dengan 0. Nah, itu dulu berarti. 3Y min X sama dengan 0. Yang B. 4, min 1. Cermin. 3Y min X sama dengan 0. Benar nggak? 3X min Y. 3X min Y. 3Y min X. Benar ya? Nah, ini yang pertama. Cermin pertama. Ini cermin 1. Nah, itu. Berarti langkah pertama berarti A, B-nya berapa, berapa? Berapa? A-nya 0 ya. Koma berapa? Kirat? 0, Bu. 0 ya. Kemudian langkah yang keduanya, tan alfanya berapa kirat? 1/3, Bu. 1/3. Plus ya. Oke. Iya, Bu.
Sepertiga itu bukan istimewa ya. Berarti dari sini dapat sin 2A-nya berapa? Kuadran 1 ya. Dia ada di kuadran 1 supaya ini. Ini alfa. Sepertiga, berarti ini 1, ini 3. Berarti sini akar 10 ya. Akar 10. Berarti sin 2A-nya salah. Ini. Sin 2A-nya adalah 1, 2, 6. 3/5, benar nggak? Plus ya. Kemudian cos 2A sama dengan min ya. Min 4/5. Benar nggak? Cocokin sama jawaban kalian, benar nggak? Sinnya 3/5. Benar? Saya plus, Bu. Cos 2A-nya. Oh ya, plus ya. Bentar. Cosnya itu adalah 1 dikurangi 1/5. Oh iya, benar. Ini plus ya. Ini plus. Ini saya hapus. Hilang semua. Bikin lagi deh. Sin 2A salah. Sama dengan 3/5 ya tadi ya. Benar ya. Cosnya adalah 4/5. Ya. Nabrak deh. Malah. Ya udah. Kelihatan ya. Kemudian langkah yang ketiga berarti masukkan ke ngapain pakai ini? Pakai ini. Langkah yang ketiga berarti X aksen, Y aksen sama dengan, kalau langsung masuk aja, di sini cos ya, berarti 4/5 ya. 4/5. Kemudian di sini 3/5. Kemudian di sini 3/5. Di sini min 4/5. Kemudian XY-nya kita masukkan. X-nya 4 dikurangi 0, nggak usah ya, nggak usah ditulis 0-nya ya. Udah gini aja. Nah, kemudian kita kali. Nah, kalau misalnya ribet angkanya, ya udah dikeluarin dulu 1/5-nya biar angkanya bulat gitu ya. Ngaliinnya gampang, matanya nggak jereng-jereng. Nah, berarti di sini 4, 3, 3, min 4. Kemudian di sini adalah 4 min 1. Nah, ini bulat kayak ini nih. Ya, sama dengan hasilnya adalah 16 dikurangi 3 berapa? Oh, enggak bulat. 16 kurangi 3, 13. 13/5 ya. Benar enggak? Sama? Ya, per 5. Kemudian ini 12 dikurangi ditambah 16 ya. 16/5 benar? Sama? Benar, Bu. Ya. Oke, ini titik yang pertama ya. Ini berarti yang di sini saya tulis A aksennya adalah 13/5, 16/5. Nah, ini sekarang yang mau dicerminkan. Cermin yang kedua apa?
cermin yang kedua apa sekarang? Dilanjutin kan? Apa persamaannya? 2x min-nya sama dengan 0, Bu. 2x min Y sama dengan 0. Oh, berarti A, B-nya 0,0 lagi ya? A, B-nya 0,0 lagi. Ya, langkah pertama, A, B sama dengan 0,0 lagi. Kemudian langkah kedua, berarti tan A sama dengan berapa tannya? 2, Bu. 2. Tannya 2 berarti ini kayak yang pertama tadi ya. Tadi min 2 ya. Tadi min 2 berarti sin 2A-nya berapa nih? Coba berapa nih? Kalau 2 5 akan 5 ya. Berarti 5 2 4 per 5 ya? Benar? Min apa plus? Plus 4 per 5 benar? Iya, Bu. Ya. Kemudian cos-nya sama dengan cos-nya berapa? 2 cos 2 per 5 min ya? Min 3 per 5, benar? Benar, Bu. Ya, oke. Benar. Berarti benar. Kemudian kita bikin ininya, bayangan. Berarti kita pakai double aksen ya. Karena udah 2 kali nih. X double aksen sama dengan 1/5-nya saya keluarin langsung ya, boleh ya, biar nggak usah kebanyakan nulis. Berarti kan di sini cos dulu nih, berarti min 3 dulu. Min 3, di sini 4, di sini 4, di sini 3 positif ya. Kemudian di sini pakai X aksen yang ini ya, pakai ini ya. Nah, yang masukin ke sini. Ini X aksen. Berarti 13 per 5. Oh, ini per 5-nya faktorin aja keluar dulu nanti ya. Nanti dikali sama ini. Kemudian di sini 16 per 5. Per 5. Oke. Sama dengan AB-nya 0, nggak usah ditulis. Berarti di sini 1/25. Kemudian di sini berarti min 3, 4, di sini 4, di sini 3, kemudian di sini 13 sama 16 ya. 13 sama 16. Nah, tinggal dikali. Baris kali kolom, baskom. Baris kali kolom. Nah, tinggal dikali. Sama dengan 1/25. Kemudian hasil kalinya adalah 13 kali min 3 itu berarti min 39. Min 39 dikurangin 6. Bener gak? Ya udah tulis dulu ya, biar nggak bingung ya. Min 39 dikurangi berapa? 64 benar. Ditambah ya. Ya, absen benar. Iya, Bu, benar. Ya, 64. Kemudian yang bawah itu 52 ya, benar nggak? 52 ditambah 48. Oh, bulat nih hasilnya, bulat ya, benar ya hasil akhirnya ya.
Berapa nih? Ini berapa nih? Ya, Bu. 25 ya? Oke, berarti 1,4 ya, bener nggak? Iya, Bu. Dapat. Oke, ya udah berarti jadi bayangan titik A 4, min 1 oleh pencerminan alah kepanjangan ya, nggak muat ya, adalah gini aja, A double aksen. Nah, 1,4 udah selesai. Nah, gitu. Apakah jelas sampai yang B? Bisa ya? Nah, oke. Pokoknya yang jangan keliru itu di langkah 1 dan langkah 2 sih sebenarnya. Kalau udah masukin di langkah ketiga mah udah tinggal aljabarnya kalian ya. Kalau teliti ya pasti dapat gitu. Nah, sekarang yang C. Nah, ketiga inilah yang kalian takut-takut salah gitu ya. Yang C itu apa soalnya? Bayangan garis ya. Bayangan garis Y sama dengan 3X min 1 yang refraksi terhadap Y sama dengan 2X. Nah, untung ini sama nih. Jadi nggak usah ngulang dari awal lagi. 3X min 1. Mana? C. Garis Y sama dengan 3X. Min apa plus? Min ya? Maira? Iya, Bu. Oke. Cerminnya adalah Y sama dengan 2X. Nah, berarti dari sini langkah 1 sama ya, kayak tadi ya, A, B-nya berarti 0,0. Kemudian langkah 2-nya adalah tan A itu sama dengan 2 ya. Berarti sin 2A-nya 2X sama dengan apa tadi? Tannya 2. Mana tannya 2? Oh ini. Sinnya 4/5. 4/5. Kemudian cosnya min 3/5. Oke. Kemudian sama nggak? Ya. Kemudian tinggal masuk ke matriksnya. Berarti di sini mana yang beda ya? Hitam aja deh. X aksen, Y aksen sama dengan 1/5-nya saya keluarin dulu ya, 1/5 biar nggak ribet karena ini per 5 semua ya. Cos dulu berarti min 3 4 3. Kemudian di sini adalah X Y. Dah gini. Karena AB-nya 0,0 ya udah. Ini kalian mau pakai cara inverse atau pakai cara eliminasi? Kalian mengerjakan pakai eliminasi atau inverse? Eliminasi, Bu. Eliminasi, oke. Mau coba cara inverse? Biar inget? Mau? Iya, Bu. Oke. Ya. Kalau pakai cara inverse, berarti kita mencari X ini. Berarti gini, kita cari X Y sama dengan. Nah, ini di inverse nih. Saya tulis di sini. Jadi, supaya matriksnya itu pindah ruas, kalau di matriks itu pindah ruas nggak bisa jadi dibagi ya, nggak ada pembagian matriks, adanya jadi inverse. Jadi
Yang ini 1/5 matriks ini kita inversin. Min 3, 4, 3 itu kita inversin. 3 itu diinversin. Inverse. Nah, rumus inverse apa? Masih ingat nggak? Inverse-nya matriks. Y aksen. Nah, inverse itu lambangnya pangkat min 1 ya. Di fungsi inverse itu kan ya, min 1. Nah, inverse itu rumusnya adalah 1/det kali adjoint. Ini rumusnya adalah 1 per determinan 1/det kali adjoint. Dikali adjoint. Bukan adjektif ya. Adjoint. Ya, adjoint itu apa? Ditukar nih. A sama D elemennya ditukar, kemudian B sama C dikali min 1. Determinan itu apa? A kali D dikurangi B kali C. Nah, ini saya tuliskan di sini warnanya. Nah, 1/determinan berarti 1 per determinannya adalah min 3 kali 3 itu min 9. Min 9. Salah. Ini kan ada ini ya, ada per 5-nya ya. Ini berarti per 25 ya. 9 per 25. Kemudian ini kurang panjang. Nah, kemudian dikurangi 16 per 25 ya. Nah, kenapa per 25? Karena kan ini 4 per 5. Dikali 4 per 5 gitu kan. Jadi per 25. Ini 16 per 25. Per 25. Nah, ini determinannya. Adjoint-nya itu masih dalam bentuk matriks. Ini ditukar aja nih letaknya nih. Jadinya adalah 1/5-nya masih ada sebenarnya di luar ya. Ditukar dan dikali min 1. Sebentar. 1/5-nya tulis di mana? Di sini aja ya. 1/5. Nah, sebentar. Ini berarti ditukar, berarti ini 3. Ini min 4 ya. Oh, minnya lupa. Ini min 4. Kemudian ini jadi min 3. Jadi caranya adalah gini. Ini ditukar letaknya nih. Ini tukeran letaknya. Kemudian yang ini dikali min 1. Yang diagonal samping ya. Ini diagonal utama ditukar letaknya. Kemudian diagonal samping dikali min 1. Gitu. Itu adjoint. Kemudian di sini dikalinya masih X aksen sama Y aksen. Nah, kemudian sama dengan kita dapetin ini berapa nih? Min 9, min 16 kan min 25 ya. Min 25 per 25 itu min 1. Berarti min 1/5 jadinya. Min 1/5. Ini tetap 3 min 4. Min 4. Min 3. Kemudian ini tetap X aksen, Y aksen. Y aksen. Nah, dari sini kita dapetin nilai X-nya adalah sini ya. X itu sama dengan, nah dari sini nih, baris kali kolom ya. Baskom. Baskom. Nah, jadi kita dapetin ini jadi min 1/5. Min 1/5 dikali 3X aksen
Kemudian ini min 4 Y aksen. 4 Y aksen. Nah, seperti itu. Kemudian kita Y-nya dapatnya adalah min 1/5, min 1/5, min 4, min 4 X aksen, min 3 Y aksen. Nah, ini yang kita substitusi ke persamaan garis. Nah, ini yang disubstitusi ke sini ya, ke sini. Nah, ini substitusi ke Y sama dengan 3, salah 3X min 1. Nah, gitu. Kemudian dapatnya di sini. Ini kita tulis di sini. Berarti kita dapetin Y-nya itu berubah jadi ini. Berarti min 1/5 dalam kurung min 4 X aksen min 3 Y aksen sama dengan 3 kali min 1/5 kali 3X aksen min 4 Y aksen. Y aksen. Tutup kurung min 1. Nah, kemudian kita kali dikali min 1/5 ya. Jadinya berarti min 4X aksen min 3 Y aksen sama dengan ini menjadi 9X aksen ya. 9X aksen min 12 ya. 12 Y aksen min plus ya. Benar plus 5 ya? Sebentar. Dikali min 5 ya. Dikali min 5 berarti plus 5. Nah, gitu. Jadi, kita dapetin hasilnya apa? Pindah ruas. Jadinya adalah 0 sama dengan 5X aksen plus min berapa? 9 ya? 9 Y aksen plus 5. Betul? Jawabannya itu sama. Sama ya? Sakai sama? Beda kayaknya deh. Sama deh, Bu. Sama 5X min 9Y plus 5 ya? Oh iya, Bu. Ya. Bu, itu harusnya bukannya 13X, Bu. Yang mana? Iya, Bu, harusnya 13X min 9, Bu. Yang mana ya? Yang ngasih Oh iya, Ibu, Ibu harusnya ditambah, Bu, itunya. 13 ya, iya. Karena ini min ya. Min pindah ruas jadi plus. Udah sama sekarang? Oke. Ya, sekarang saya sambut. Tapi saya kalau saya pindahin 5 sama aja kan ya, Bu ya? Sama aja. Ya, oke, Bu. Sama aja, ya. Yang penting angkanya sama nih. Plus minusnya kalau kebalik nggak apa-apa. Jadi min 13X. Min 13X aksen plus 9Y aksen min 5 juga sama. Yang penting prinsipnya udah jelas ya berarti ya. Pencerminan terhadap sembarang garis. Oke. Ya.
sekarang kita lanjutkan ke modul. Ini modul IPA apa IPS IPA? Ya. Sekarang kita ke transformasi yang jenis berikutnya, yang rotasi sekarang ya. Rotasi, yang pencerminan berarti udah berakhir ya. Rotasi. Mana rotasi? Oh, masih atas. Rotasi nanti yang harus kalian ingat adalah perputarannya berapa derajat, ke kanan atau ke kiri gitu ya, searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Kemudian pusat rotasi itu di 0,0 atau di A, B. Nah, ini juga mirip dengan prinsip translasi juga, karena translasi itu dasar dilatasi. Rotasi. Nah, ini dia. Rotasi itu juga harus pakai, nah ini, harus pakai matriks. Kalau manual nggak bisa, karena dia harus memakai matriks ini. Matriks rotasi itu adalah cos min sin sin cos. Nah, bedanya saat kalian refleksi yang tadi, yang cos 2 alfa tadi, letak min plusnya ya. Nah, ini bedanya. Kalau trigonometrinya sama, cos sin sin cos. Tetapi kalau yang rotasi itu minnya ada di atas nih. Minnya ada di sin. Kalau refleksi terhadap sembarang garis, minnya ada di cos ya. Ada di cos di bawah letak 22. Bedanya cuman di situ, konsepnya sama nih. Kalau yang 0,0 berarti X aksen, Y aksen sama X dan Y-nya itu tidak dikurangi sama A dan B. Tidak model translasi ya. Tapi kalau pusat rotasinya di A, B, nah ini kayak jadi matriks translasi gitu ya. Jadi setiap X dikurangi A, setiap Y dikurangi B gitu. Jadi prinsipnya itu mengikuti aturan translasi kalau pusatnya udah bergeser gitu ya. Pusatnya udah geser, jadi nih. Tadinya di 0,0 pusat rotasinya. Nah, sekarang udah geser di A, B. Nah, ini artinya kan dia pusatnya harusnya tadi di 0,0, dia geser sejauh A ke kanan, kemudian sejauh B ke atas. Berarti dia harus pakai konsep translasi untuk pusatnya, begitu ya. Jadi setiap X dikurangi A, setiap Y dikurangi B. Nah ini, di sini konsep translasinya. Kemudian prinsip mencari bayangan itu sama, peta. Nah ini di ruas di ruas kiri itu selalu peta, X aksen, Y aksen gitu ya, peta. Itu sama dengan matriksnya, matriks transformasinya dikali sama objek yang mau kita refleksikan, mau kita rotasi itu berupa titik atau garis. Kemudian prinsipnya juga sama. Kalau kita mau merotasi titik, berarti titiknya nanti kita substitusi, berarti kita dapetin X aksen, Y aksen. Tapi kalau kita mau cari bayangan dari garis, berarti kita harus pakai eliminasi atau inverse tadi ya. Kita harus mencari X dan Y, berarti kita harus pindah ruas atau di inverse. Itu, nah sekarang kita ke contohnya. Salah. Kita ke contoh soalnya, ada di bawahnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan adalah pusat rotasinya ada di mana, kemudian sejauh berapa derajat. Nah, sejauh berapa derajat pun nanti harus kita perhatikan dia searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Tapi kalau tidak diberitahu, artinya min plusnya udah melekat di sudutnya ya. Jadi kalau dia bilang searah jarum jam, kalau searah jarum jam berarti sudutnya minus ya. Jadi gini, kalau misalnya rotasinya itu searah jarum jam, muternya ke sini kan berarti. Nah, kalau searah jarum jam itu berarti negatif, ini min. Kalau berlawanan arah jarum jam itu berarti plus.
Nah, ini yang harus kalian ingat. Jadi nanti bisa jadi langsung pakai min plus di soal, atau bisa jadi pakai kata-kata. Jadi kalau pakai kata-kata biasanya akan searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Kalau searah berarti dia minus, justru minus ya. Kemudian kalau berlawanan arah jarum jam dia jadi plus. Jadi kalian ingat kuadran gitu ya. Jadi kalau kuadran itu kan arahnya ke sana. Nah, kalau arahnya ke sana berarti berlawanan arah jarum jam, berarti dia yang plus. Tapi kalau berlawanan berarti dia arahnya jadi negatif gitu. Ini negatif. Ini plus. Begitu. Jadi diingat ya nanti kalau soalnya pakai kata-kata. Oke. Sekarang kita perhatikan soalnya. Pertama, karena ini pusatnya di 0,0, berarti X dan Y-nya tidak usah dikurangi sama A dan B gitu, karena A dan B 0,0. Jadi kita langsung masuk X aksen Y aksen sama dengan cos min sin sin cos. Nah, tinggal dimasukkan sudutnya. Kita mau menghitung yang mana dulu? 30 derajat berarti cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3, min sin 30 derajat adalah sin 30 derajat setengah, berarti karena di sini ada min, berarti min setengah. Sin 30 derajat setengah, di sini setengah akar 3. Kemudian titiknya adalah 4 min 3, berarti X-nya kita ganti 4 min 3. Kemudian ini kita kali baris kali kolom gitu ya. Ini setengahnya kalian faktorkan keluar dulu juga boleh, biar nggak terlalu ribet angkanya gitu ya. Tapi kalau langsung juga boleh. Ya ini jadinya adalah akar 4 akar 3 per 2 ya, jadinya 2 akar 3. Kemudian dikurangi setengah dikali 4 jadi mana salah saya. Ini dikali ini, kemudian ini kali ini ya. Tuh, jangan keliru ya. Kepala dikali kepala ditambah ekor kali ekor. Kalau ekor jangan dikali kepala. Ini saya aja suka kadang lupa kalau buru-buru. Jadi min setengah itu dikali sama min 3 ya. Jadinya adalah plus 3 per 2. Kemudian yang baris kedua berarti setengah kali 4 berarti 2. Kemudian setengah akar 3 dikali min 3. Jadinya adalah min 3 per 2 akar 3. Ya udah, ini udah dapat bayangannya. Jadi bayangannya adalah 2 akar 3 plus 3 per 2, 2 min 3 per 2 akar 3. Apakah jelas? Contohnya 0,0. Oke. Sekarang kita lihat ke kalau min. Kalau min berarti kalian harus ingat ini konsepnya. Kalau cos, nah ini kuadran. Ini X, ini Y. Nah, kalau cos min itu berarti min 60 derajat itu ada di sini ya. Ini min 60 derajat. Ini min 60 derajat. Berarti ada di kuadran 4. Kuadran 4 cosnya positif. Tuh, positif ya. Kemudian sinnya negatif. Karena kena min, berarti dia jadi positif ya. Tuh. Ini sin min 60 derajat ini. Jadinya adalah minus. Nah, diingat ya. Pokoknya kalau sudutnya min, itu arah gerakannya itu searah jarum jam dari X positif ini ke bawah. Begitu. Biar nanti nggak lupa. Berarti sama dengan yang tadi, tinggal masukkan ini dikali baris kali kolom. Oh, udah dapat bayangannya. Paham ya? Pokoknya kalau minus ingat ada di kuadran 4. Berarti cosnya positif, sinnya negatif. Karena di kuadran 4. Sekarang kita lihat kalau yang pusatnya di A, B atau yang garis dulu. Contoh, nah ini bayangan dari garis dulu. Nah, ini perhatikan. Tentukan peta dari garis. Nah, ini yang mau kita cari bayangannya. Di rotasi pusatnya 0,0 sejauh 45 derajat. Kalau tidak diberi tahu dia searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, artinya ikuti plus min yang ada di soal. Kalau ini kan artinya 45 derajat positif. Berarti dia yang berlawanan jarum jam. Berarti natural kita ngitungnya. Cos 45, min sin 45, sin 45, cos 45 gitu. Kemudian karena kita mau menghitung bayangan dari garis, berarti X dan Y ini jangan diganti. Nah, justru kita akan mencari X dan Y ini, berarti
matriks yang ini tadi cos min sin cos ini harus pindah ruas. Nah, di sini saya pakai cara inverse. Nanti kalian pakai cara eliminasi juga bisa ya. Boleh, sama aja hasilnya. Nanti tinggal kalian menguasai yang mana, pakai cara inverse atau yang pakai cara eliminasi. Tinggal pilih. Nanti saya tidak akan mewajibkan kalian harus pakai cara inverse, enggak. Atau harus pakai cara eliminasi, enggak. Jadi kalian yang pilih cara sendiri. Nah, kalau udah dapat X dan Y, inilah yang akan kita substitusi ke persamaan garis. Jadi prinsipnya sama dengan yang tadi ya. Kalau sudah dapat, ya udah bentuk sederhananya itulah jawaban kita. Disederhanakan. Mana? Ya udah, ini sederhananya. Nih, bayangannya. Jadi kalau tadi udah aksen, tetap aksennya ditulis juga boleh, aksennya dihilangkan juga nggak apa-apa. Jadi sah, nggak harus ada aksennya atau nggak harus dibuang aksennya. Gitu. Apakah jelas contoh yang rotasi garis? Bisa ya? Oke, sekarang yang pusatnya di A, B. Nah, ini dia. Contoh 3. Bayangan dari 5,6 dirotasi rotasi pada titik O. Ini salah kalimatnya. Rotasi dengan pusat di kok pada titik. Rotasi ya udahlah. Pokoknya kalau rotasi berarti titik, kalau diketahui di soal nih, rotasi pada titik artinya ini jadi pusatnya. Ini jadi pusatnya. Pusat rotasi. Gitu. Siapa tahu nanti kalimat di soal emang berubah-ubah. Pokoknya kalau rotasi kemudian kok diikuti titik, berarti itu pasti langsung jadi pusatnya. Sejauhnya itu berarti nanti di matriks rotasinya di sini, perputarannya. Nah, karena dia pusatnya di A, B, berarti ini jadi A ya. Ini jadi A, yang ini jadi B. Ini jadi B. Jangan lupa, kayak prinsip di translasi, berarti setiap X-nya dikurangi A, setiap Y-nya dikurangi B. Nah, di sini. Gitu. Berarti karena titik, berarti X-nya langsung dimasukkan 5 min 6. Kemudian tinggal dihitung, ini baris kali kolom ya. Setengahnya mau dikeluarkan dulu, boleh, biar nggak terlalu ribet angkanya. Enggak juga boleh. Kemudian nanti terakhir tinggal ditambahkan sama 1, 2. Jadi deh bayangannya, berarti bayangannya ada di, nah kalau rotasi biasanya angkanya tadi bulat, bisa jadi muncul akar-akaran ya, karena kan sudutnya kan nanti bisa 30 derajat, bisa 45 derajat, jadi muncul akar-akaran. Tidak selalu bulat, kalau 90 derajat atau 180 derajat bisa jadi bulat ya. Karena sin cos 90 derajat kan cuma 0 sama 1 gitu. 180 juga gitu. Jadi kalau yang bisa muncul akar-akaran itu kalau sudut yang diambil adalah 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat begitu. Apakah jelas bedanya yang pusatnya di 0,0 sama A, B? Bisa ya? Oke. Sekarang nanya satu. Ya, boleh. Apa? 1, 2 itu dari mana 1,2 yang? Ini dari soal. 1. Ini soal pusat lingkaran A, B. Jadi kalau kalian lihat di rumusnya tadi, scroll ke atas, rumus. Nah, ini dia. Nah, ini. 1, 2 tadi adalah pusat rotasi. Nah, ini. Rotasi titik dan kurva pada titik. Nah, ini adalah pusat rotasi. Nah, dia ada di sini nih. Kayak translasi ya. Setiap X dikurangi A, setiap Y dikurangi B. Paham? Nah, ini nih. Pusatnya kena translasi, jadi geser. Pusatnya tidak di 0,0 lagi, kan harusnya 0,0 tuh. Nih ya, 0,0. Tapi dia bergeser. Letaknya tidak di 0,0, tapi di A, B. Jadi kita ikuti aturan translasi. Setiap X-nya kita kurangi sama A, setiap Y-nya kita kurangi B. Jelas?
Oke. Sekarang kita latihan soal ya. Latihan soal hari ini cukup rotasi aja, yang dilatasi pertemuan berikutnya lagi. Rotasi itu ada di, kita pakai yang latihan 6 aja ya. Kita cari yang rotasi. Latihan 6. Dari nomor 1 berarti, yang ada rotasinya. Nah, kita cari yang ada rotasinya sekarang. Nih, nomor 1B ya. Nomor 1B. Kemudian nomor 1 yang B aja. Kemudian nomor 2. Nomor 2 yang mana ya? Yang B ada rotasi. Ini artinya, nah ini perhatikan. Kalau menuliskannya rotasi pakai simbol, ini R besar itu rotasi, ini pusatnya ya. Yang depan itu pusat rotasi, kemudian yang belakang itu sudut putarnya. Ini pusat. Kalau O berarti pusatnya di 0,0. Nah, begitu. Jadi jangan bingung nanti kalau jadi penulisannya ada yang pakai bahasa panjang. Nah, ini bisa pakai bahasa panjang, kalimat panjang, bisa jadi disingkat nih. Kalau ini penulisan singkat, R dalam kurung O, 180 derajat. Itu artinya rotasi dengan dengan pusat 0,0 sejauh 180 derajat begitu. Kemudian refleksi transformasi yang E berarti. Oh, ini belum ada dilatasi belum? Ini nggak jadi yang E karena ada dilatasi. Faktor skala itu berarti dilatasi. Mana lagi ya? Baru 2 ya. Nomor 1 yang apa tadi? Nomor 1 yang B, nomor 2 yang B. Kemudian nomor 3, sebentar, ini apa? Nomor 3 yang E ya. Nomor 3 yang E. Tentukan bayangan lingkaran pusat. Nah, ini nanti saya bikinin persamaannya aja. Tentukan bayangan lingkaran pusat ini menyinggung di rotasi ini refleksi ya. Yang ini ya. Nomor 3 yang E, udah 3 dulu deh. 3 dulu ya. Oke. Nah ini nomor 3 yang E ini persamaan lingkarannya adalah jadi gini, kalian bikinnya. Kan dia pusatnya di 2, min 3 ya. 2, min 3. Min 3 itu ke bawah. Nah, pusatnya ada di sini nih, pusat lingkarannya. Kemudian dia harus menyinggung sumbu X. Sumbu X ini kan sumbu X nih. Sumbu X harus disinggung, berarti lingkaran kita ke sana nih. Peot. Nah, tapi yang jelas ini sumbu X yang disinggung. Dia menyentuh sumbu X. Nah, ini berarti jadi R-nya. Nah, berarti R-nya berapa tuh? Kalau dia pusatnya di 2, min 3, min 3, kemudian diminta lingkaran kita nanti harus menyinggung sumbu X. Menyinggung sumbu X berarti jari-jari kita berapa lingkarannya? 3 ya, Bu? 3, betul. Jangan min 3 ya, karena jari-jari itu jarak, jadi nggak mungkin minus. Kemudian persamaan lingkarannya adalah begini. Berarti persamaan lingkarannya adalah X min 2. Jadi kayak konsep translasi ya. Kuadrat ditambah
Y plus 3. 3 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Jadi 9 ya. 3 kuadrat. Nah, ini persamaan lingkaran yang nomor 3E. Kalian tinggal pakai ya. Kemudian nanti kalian rotasi, diputar dengan pusat rotasi itu di 0,0 sejauh 90 derajat. Nanti bayangannya apa? Kemudian dilanjutkan kalian refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Jadi diingat lagi refleksi. Apakah jelas? Ini dicatat dulu persamaan lingkarannya supaya nanti nomor 3 tinggal pakai persamaannya. Oke, ya sekarang dikerjakan dari nomor 2A. Ada 3 soal ya. Kalau bisa sih sekarang ini 30 menit selesai deh 3 soal ya. Biar nggak usah ada PR. Oke? Ya, silakan. Mau kerja kelompok atau di sini aja sendiri-sendiri? Mau sendiri-sendiri di sini biar cepat nanyanya atau mau kerja kelompok nih? Gimana? Dis? Ketua kelasnya siapa kelas ini? Di sini aja, Bu. Oh, di sini aja. Oke. Jadi nanti kalau ada bagian yang nggak jelas tinggal tanya gitu ya. Nomor 1B, nomor 2B, sama 3E. 3 soal. IPA 5 masuk semua. Ingat tadi pusatnya ada di mana ya? Pusatnya di 0,0 berarti pakai yang rumus pertama tuh. Yang X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa kali X Y. Kemudian kalau yang pusatnya di A, B berarti X aksen min A, Y aksen min B sama dengan cos A min sin A cos A dikali X min A, Y min A, Y min B. Ada 2 rumus ya, rotasi ya. Pusatnya 0,0 dan pusatnya A, B. Kemudian sudutnya jangan lupa kalau minus berarti min ya. Min itu berarti di kuadran 4. Kuadran 4 itu berarti cos-nya positif, sin-nya negatif. Nomor 1B udah dapat bayangannya? Berapa koma berapa? Dapat belum? Itu berapa transformasinya? Berapa kali ditransformasi yang nomor 1B? Yang pertama diapakan? Translasi. Translasi, ya. Kemudian setelah ditranslasi dilanjutkan dengan apa? Rotasi. Rotasi. Kemudian masih ada dilanjutkan lagi atau udah habis? Ada. Masih ada apa? Dilanjutin apa lagi? Direfleksikan. Direfleksi berarti 3 kali ya. Berarti jawaban terakhir adalah B triple aksen. Aksennya 3 kali. Ada yang udah dapet? Jawabannya nomor 1B. Berapa koma berapa? Nasya udah dapat Nasya?
Yang itu, Bu. Pokoknya baca soal yang teliti ya. Bisa jadi nanti kalian stopnya cuman sampai di rotasi lah, padahal perintahnya masih ada, harus direfleksi terhadap garis apa gitu ya. Jadi nanti teliti baca soalnya. Jadi transformasinya bisa jadi cuma sekali, bisa jadi 2 kali, bisa jadi 3 kali. Biasanya sih kalau titik akan banyak kali, tapi kalau persamaan garis biasanya sih maksimal 2 kali. 2 kali aja jarang, karena garis harus cari XY, harus pakai eliminasi atau pakai inverse gitu ya. Jadi supaya kalian kebayang nanti model soalnya itu seperti apa gitu ya. Kalau titik kan ngitungnya pasti cepat. Nah, kalau pasti cepat itu biasanya kemungkinan besarnya adalah akan diberikan berapa kali transformasi. Maka teliti baca soalnya. Udah dapat? Sakai udah dapat? Belum, Bu. Masih ngerjain, Bu. Oke. Yuk biar dicocokkan. Apakah ada yang sudah selesai sampai rotasinya? Sampai P double aksennya udah dapat? Berapa koma berapa? Apalagi itu. Kalau translasinya udah dong. P aksennya berapa koma berapa? Setelah ditranslasi. Raulas, udah dapat translasinya? P aksennya berapa koma berapa? Raulas? Ya, Bu. P aksennya setelah ditranslasi dapatnya berapa koma berapa? Saya min 4,6, Bu. Min 4,6, ya betul. Kemudian dirotasi, setelah dirotasi udah dapat Ima? Belum. Belum, Bu. Itu pakai min 90 loh ya, sudutnya ya. Ikuti yang ada di soal. Min 90 artinya ada di kuadran berapa? Brian, udah dapat rotasinya? Masih ngitung, Bu. Matriks rotasinya apa, Brian? Kenapa, Bu? Matriks rotasinya. Matriks yang cos min sinnya itu berapa angkanya apa aja? Oh, Kamu sebutin matriksnya aja. Apa berapa gitu. Elemen matriksnya. yang di sebelah kiri itu yang min 4 tambah 5, terus 6 min 2, Bu. Oh, di sebelahnya itu. Yang matriksnya, Oh. cos min sinnya itu angkanya berapa? Bentar, Bu. Yang itu udah benar. Nah, sebelah Ya, kirinya. saya masih lupa rumusnya, Bu. Kan di situ kamu tinggal masukin sudutnya. sudutnya. 90 Ya. sama Min sin 90. 90. Oh ya. Cos min 90. Ya. Terus yang terus min sin min 90. Terus min sin sin 90 sama cos min 90. Nah, terus diangkakan jadinya angkanya berapa aja? Cos min 90 berapa?
Berapa, Bray? Cos min 90. Halo, Bu. Cos min 90 berapa? Halo. Oh, cos. Diangkakan. Bentar, Bu. Agak nge-lag, Bu. Cos min 90 itu sama dengan berapa? Oh, 0, Bu. 0. Kemudian sin min 90 berapa? Min 90 1 ya, Bu? Ya, karena min kena min ya. Iya, Bu. Ya, berarti matriksnya 0, 1, min 1, 0 ya. Iya, Bu. Udah tinggal dikali-kali. Nah, sekarang saya mau tanya ke Rio. Rio P double aksennya jadinya berapa koma berapa setelah dirotasi? Belum, Bu. Masih ngitung, Bu. Lagi ngitung. Absun, udah dapat? Belum, Bu. Belum. Bima nih, udah dapat nih Bima. Bim, setelah dirotasi, P aksennya jadinya berapa? Saya 5,3, Bu. 5,3. Kok 5,3? Kan ada A, B pusat rotasi di di min 5,2. Bim, lupa kamu. Oh, Bu, Jadi saya pakai rumus yang kedua ya. dapatnya min 1,1 salah ya. Min 1,1 iya. Habis Yang itu rotasi. dilanjutin. Ya, rotasi. Oke. Terus itu dilanjutin lagi. Tuh, Bim, kamu tadi kan di rotasi ada pusat rotasi di min 5,2 kan? iya, Bu. Nah, itu jadikan A dan B. Jadi X aksen min A, Y aksen min B. Kamu pakai yang itu. Oke? Oke, Bu. Oke. Jangan keliru pakai rumusnya biar nggak salah. Jadi jawaban setelah rotasi, tadi peratnya benar, hasilnya adalah P double aksennya adalah min 1,1. Nah, itu kemudian dilanjutkan lagi, refleksi terhadap garis X sama dengan min 15 ya. Min 29,1 nggak sih, Bu? Iya, betul, Niko. Min 29,1. Jadi ingat ya, hati-hati baca soalnya biasanya kalau kalian nggak hati-hati, kalian stop di min 1,1. Maka harus teliti baca soalnya, masih ada dilanjutin. Oke, Niko kamu udah lanjutin ke nomor yang B. Nomor 2. 2 yang B ya. Yang sudah nomor 1-nya, silakan dilanjutkan nomor 2-nya. Nah, ini nomor 2, bayangan dari persamaan, maka biasanya cuma sekali. Sekali rotasi aja transformasinya. Bu. Ya, apa? Berarti itu jadinya min 30 kurang min 1 ya, Bu? Min 30, min 1. Ya, berarti jadi min 29 ya? Ya, betul.
Berarti jawabannya min 29,1. Iya, heeh. Yuk, lanjutin nomor 2.